Bung Adi Prayitno beberapa hari lalu bilang bahwa kansnya Anies ini udah wassalam lah gitu. Fenomena Anies ini menarik karena dia elektabilitasnya tinggi, tapi dia nggak punya partai, terus ternyata kemungkinan besar nggak bisa nyalon. Nah, kan banyak yang menganggap bahwa ini Anies dijegal macam-macam, tapi yang menarik Bung Adi menyatakan bahwa ini bukan penjegalan karena ini ya partai berhak punya memikirkan kepentingannya sendiri gitu ya. Jadi ini fenomena yang sebenarnya ya partai itu pasti mikirin kalkulasi untung rugi apa untungnya untuk diri mereka. Nah, sebenarnya gimana Bung Adi melihat fenomena Anies ini? Orang nggak berpartai, elektabilitasnya tinggi, tapi terbukti ya mentok gitu. Gimana Ya, ini? ya, pertama begini, Bang Sahal. Anies sepertinya gagal membaca perkembangan arah mata angin yang terus berhembus. Dulu memang ada kecenderungan orang yang tidak punya partai politik atau orang yang hanya sebatas kader biasa di partai politik tertentu itu menjadi darling untuk dimajukan dalam sebuah kompetisi politik. Ya sebut saja misalnya Jokowi. Hmm. Awal-awal di Solo, awal-awal ke Jakarta, bukan siapa-siapa, hanya kader biasa, tapi karena dinilai punya magnet, disukai oleh publik, PDIP yang cukup besar saat itu, dengan sukarela memberikan dukungan politiknya. Ada fenomena Ridwan Kamil, ada fenomena misalnya Anies Baswedan, yang saya kira tidak berpartai, tapi partai kemudian sangat terpincut untuk mengusung mereka menjadi bagian dari salah satu kontestan kan dalam pilkada. Itu 2014, 2017, 2019 sampai akhirnya kita sampai pada pilkada serentak 2024 di mana angin berhembus sebaliknya. Hmm. Jadi orang-orang yang tidak teridentifikasi memiliki partai politik tertentu seperti Anies Baswedan, nasibnya terombang-ambing tidak jelas dan bisa dipastikan wassalam pencalonannya di Jakarta. Ya terbukti PKB tak mau, PKS sudah tak mau, Nasdem juga sangat tegas menyatakan tak jadi untuk mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta. Ini artinya apa? Partai politik tentu berpikir bagaimana menyelamatkan kepentingan politik mereka masing-masing. 5 tahun ke depan, ini kan kita akan puasa politik. Tak ada lagi pemilu, tak ada lagi pilkada. Hmm. Oleh karena itu, kalau partai non-Kim ini, PKB, PKS, dan Nasdem salah langkah mengkalkulasi politiknya, maka 5 tahun yang akan datang, dia akan berjalan di tempat yang sunyi, dia sendirian, tak punya teman, dan akan kering kerontang karena tak mampu mengakses kekuasaan politik. Kan itu yang dihitung oleh partai ini, Bang. Hmm. Apalagi pada saat yang bersamaan, PKS, PKB, dan Nasdem mengusung Anies Baswedan, ini kan belum tentu juga ada barokah elektoralnya. Hmm. Ya, Ini ya. yang sepertinya membuat kenapa partai-partai ini ya kemudian tertarik ketika ada tawaran dari Kimplas. Jadi jangan salahkan partainya kalau kemudian mereka itu tidak mengusung orang yang selama ini tidak berpartai. Hmm. Saya dalam banyak hal respect dengan PKS dalam arti mereka sudah berpikir itu soal untung dan rugi. PKS dulu kan kalau bicara Anies cinta mati, cinta buta. Apapun Anies ya PKS, apapun Anies dibela untuk mendapatkan tiket pencalonan. Tapi di 2024 bagi PKS kalau memang Anies tidak terlampau memperjuangkan PKS, faedah elektoralnya juga nggak signifikan, ya PKS kemudian bergabung dengan KIN. PKS tak lagi pakai perasaan dalam berpolitik, tapi kalkulasinya adalah untung dan rugi. Ya, Nah, ini ya. yang saya kira itu menjadi penting. Nah, yang kedua bagi pendukung Pak Anies, nggak usah dimaki-maki itu PKS, nggak usah dimaki-maki itu Nasdem dan PKB. Pak Anies itu bukan kader partai, nggak ada haknya di situ. Ada yang mengatakan misalnya PKS, Nasdem dan PKB itu naik secara signifikan, mungkin iya. Tapi ingat, sesignifikannya Anies Baswedan memberikan faedah elektoral paling cuma 6 kursi, 5 kursi, dan 4 kursi. Sekalipun tidak memberikan faedah pada ketiga partai ini, gitu ya. Partai-partai ini dipastikan akan lolos kok di Hmm. parlemen. Jadi ini yang saya kira memang berhentilah membuli dan mulai sarankan kepada Pak Anies, mulai saat ini berpikir untuk menjadi bagian dari partai politik tertentu, bisa masuk PKB, bisa masuk Nasdem, bisa masuk PKS, mungkin juga bisa masuk PDIP. Hmm. Minimal ada harapan gitu ya. Betapa ke depan ini ada kecenderungan
Demokrasi elit melalui partai politik akan menjadi instrumen yang akan membedakan dengan suasana batin kepolitikan kita dibandingkan dengan 5-10 tahun yang akan datang. Jadi di situ, Bang. Nah, Makanya kalau kalau saya membaca perkembangan di X dan di medsos hmm, pada marah-marah ke PKS misalnya, apanya yang mau dimarahi PKS itu? Anies itu bukan kader PKS. Kalau nggak ngedukung ya wajar. Kalau mau dimarahin itu, kalau PKS gagal misalnya mendukung Sohibul Iman, menarik dukungannya tak mengusung Suswono, tidak mendukung Ahmad Syaihu dalam pertandingan, baru marah karena kadernya diabaikan. Lah Anies bukan siapa-siapa di PKS, Bang. Kalau nah itu kan disebut misalnya, kalau misalnya Anies disebut membuat PKS kuat, nanti dulu kan bisa dilihat datanya. ya 2019 PKS itu di Jakarta khususnya itu 16 16 kursi. 2024 cuma naik dua, Bang, 18. Dua biji. Nggak banyak amat kecuali naiknya berlipat ganda dari 16 jadi 32. Baru kemudian layak untuk dibully itu PKS. Di suara nasional. Suara PKS itu cuma nambah 3 kursi, Bang. Jadi nggak banyak-banyak amat gitu ya. ya Dalam ya. konteks itulah bagi saya ini menjadi faedah penting ya bagi politisi yang berharap ingin maju dalam sebuah kompetisi per hari ini harus mulai berpartai. Itu penting Hmm. sebenarnya. Nah, ini yang menarik nih, karena kan ini sebelumnya kan ada soal voice note itu loh. Jadi Anies mengaku bahwa dia tidak kaget kok dikasih deadline untuk apa menggalang dukungan, menambah kursi, menambah itu tadilah menggenapkan suara PKS yang kurang gitu. Terus kemudian dibantah oleh ketua DPW PKS kan, DPW Jakarta yang bilang bahwa Anies itu sebenarnya sudah dikasih deadline dan dia malah ditawarin jadi kader PKS, tapi dia nggak mau, dia pengen netral. Terus belakangan ada berita yang bilang bahwa Anies mempertimbangkan untuk jadi kader partai yang menolak nepotisme. Dan itu orang kemudian berspekulasi, jangan-jangan ini PDIP apa. Tapi ini kan sebuah wacana yang jadi dia pengen merasa dia pengen dianggap netral gitu ya. Terus Ya. tiba-tiba pengen jadi partai karena sudah kepepet gitu ya. Ini dia ini fenomena orang yang kepedean atau bagaimana nih, Bung? Bung Adi ini apa poin-poin yang dikatakan bahwa Anies ditawari tapi pengen netral itu loh. Ya, saya kira kesalahan terbesar dari Anies yang kedua itu masih memposisikan dirinya sebagai darling dan pusat perhatian politik. Hmm. Mungkin 5 tahun yang lalu, terutama saat jelang Pilkada DKI 2017 dan jelang Pilpres 2024, Anies jadi darling. Jadi Nasdem, kemudian PKS, PKB bilang ke Anies, yuk kita usung sebagai salah satu calon presiden menantang Prabowo Subianto berhadapan dengan Ganjar. Itu dulu. Tapi setelah Pilpres, pamor Anies tuh hilang dan luntur secara total. Kan itu yang mestinya harus dilihat, Bang. Ya Hmm. buktinya 3 partai pendukungnya yang ada di Pilpres satu persatu angkat kaki dan pindah haluan. Ini kan menegaskan betapa Anies tidak punya kekuatan politik apapun. Anies ini terlampau asyik dengan dirinya. Mungkin selalu merasa center of the world. Hmm. Merasa popularitas dan elektabilitasnya paling menjulang sampai Sidratul Muntaha. Jadi partai itu tanpa dilobi, tanpa diyakinkan akan berduyun-duyun untuk mengusung dirinya. Kalau 5-7 tahun yang lalu, ya nggak ada yang bisa bantah itu. Karena Anies memang magnetnya luar biasa. Tapi per hari ini, pasca Pilpres, bagi partai-partai pengusungnya, ya Anies juga nggak ada bedanya dengan yang lain. Kalah dalam Pilpres. Ini yang mestinya dipahami. Anies tidak bisa lagi menganggap dirinya adalah darling, spesial, kemudian begitu banyak partai politik itu tertarik. Apalagi Anies sebagai ilmuwan politik ya. Partai berkoalisi itu kan teorinya dua. Pertama adalah kepentingan untung dan rugi. Yang kedua ada yang disebut dengan koersi. Dalam kondisi keterpaksaan. Hmm. Apa yang membuat terpaksa? Terpaksa bergabung sekalipun yang menjadi tempat bergabung itu adalah lawan politik terpaksa. Kenapa terpaksa? Takut tidak mendapatkan akses kekuasaan di 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, takut tiba-tiba muncul persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan elit-elit partai bermasalah itu muncul tiba-tiba. Jadi terpaksa sebenarnya Ya, ya. berkoalisinya. Termasuk misalnya ada ketakutan tidak berkoalisi dengan pemenang, dengan penguasa. Takut ada dualisme kepengurusan di partai. Hal-hal Hmm. yang semacam ini kan terjadi di kita. Pasca Pilpres 2014 ada dualisme partai P3 dan
Golkar. Itu kan friksi soal Ya. apakah bergabung dengan kekuasaan ataukah tetap jadi oposisi. Ini yang sepertinya agak sedikit lupa oleh Anies Baswedan. Kadang partai memutuskan koalisi dengan pemenang dengan siapapun yang berkuasa itu karena alasan koersi yang saya sebut tanda kutip, alasan-alasan keterpaksaan, efek negatif yang tanpa diduga yang selama ini menjadi keburukan partai. Oleh karena itu, Anies misalnya sejak lama sudah membaca ketika sikap politik PKS di Sumut awal-awal memberikan dukungan politik kepada Edi Rahmayadi sampai deadline waktu yang ditentukan tak ada tambahan partai untuk bisa maju, akhirnya tarik dukungan dan mendukung Bobi Nasution. Ini kan sangat jelas PKS itu memberikan kode ke Anies. Kalau tidak Hmm. ada partai lain di luar PKS, bukan tidak mungkin di Sumut akan terjadi di Jakarta. Per hari ini sudah terjadi, Bang. Ya. Nah, setelah terjadi, saya membaca Anies ini agak galau. Anies itu mungkin panik, terutama partai politik yang selama ini dinilai paling setia, paling tulus mendukung Anies Baswedan, tapi kemudian tidak memberikan dukungan PKS. Nah, itu yang terjadi menurut saya. Nah, ini dengan kondisi seperti ini ya, Bung Adi ya. Kan orang banyak yang melihat keputusan Anies untuk maju lagi menjadikan Jakarta sebagai panggung pertempurannya di pilkada itu kan karena orang melihat bahwa Anies itu menganggap bahwa untuk 2029 Pilpres 2009 dia butuh panggung dan itu Jakarta gitu. Dan ini kan juga tim orang terdekatnya Anies termasuk yang nggak setuju kan, Sudirman Said gitu misalnya. Kan katanya sekarang saya nggak tahu benar atau nggak pecah kongsi karena salah satunya karena Anies itu nggak usah lagi degrading himself untuk menjadi cagup lagi gitu. Nah, Ya. sekarang kan terjadi panggung itu dia nggak peroleh sekarang. Nah, ini 2029 apa yang bisa menurut Anda gimana nih fenomena Anies ini setelah tidak punya panggung Jakarta lagi ini untuk 2029? Atau ini terlalu awal untuk kita bicarakan? Kalau melihat korespondensi historis tokoh-tokoh kunci yang populer dan viral di negara ini, kalau tak lagi menjadi pejabat publik, dia biasanya sepi dan senyap. Tak lagi dibicarakan, ekspos politiknya perlahan hilang dan dimakan oleh zaman. Karena pejabat publik ini kan punya satu kemewahan untuk mendapatkan pemberitaan, percakapan yang cukup luar biasa dari para politisi, dari akademisi, kalangan media, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Itu kemewahan yang tidak bisa didapatkan. Pak Mahfud dulu, Mahfud MD, waktu jadi ketua MK sangat luar biasa, populer, digandrungi. Hmm. Tapi setelah Pak Mahfud tak jadi ketua MK, hilang itu. Pak Mahfud muncul lagi setelah menjadi ketua tim pemenangan Prabowo dan Hatta Rajasa 2014. Posisi politik yang kemudian mengantarkan Pak Mahfud itu pada posisi popularitas saat ini yang cukup luar biasa. Begitupun begitu banyak sekali nama-nama di negara ini yang setelah dia tak lagi menjadi pejabat publik, nama dan aura politiknya dimakan dan ditelan oleh bumi. Nah, Anies potensi mengarah itu. Jadi setelah Anies mungkin bisa dipastikan wassalam dan tak bisa maju dalam Pilkada Jakarta, orang malas lagi bicara. Yang dibicarakan mungkin Ridwan Kamil versus calon perseorangan yang baru Nah, ini dilakukan oleh KPU. Orang ya. udah bicara itu, Bang. Anies karena bukan kontestan, tak relevan lagi dibicarakan. Sehebat apapun para influencer dan pendukungnya, nggak relevan. Karena nama Anies nggak ada di kotak suara. Hmm. Yang kedua, tapi ada kemungkinan Anies masih bisa rebound namanya. Muncul kembali, memenuhi spotlight pembicaraan dalam politik kita. Anies jangan pernah berhenti bicara tentang politik. Anies harus berbuat sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara, yaitu dengan membangun gerakan politik yang sifatnya filantrofis, sukarela Hmm. dan lillahi ta'ala. Anies harus kembali kepada hitohnya sebagai pemikir intelektual yang saya kira harus memberikan kecerdasan untuk kehidupan bangsa dan negara. Misalnya mengadvokasi bagaimana pendidikan kita yang carut marut, tentang UKT yang mahal, bagaimana masa depan anak-anak kita, terutama di desa-desa yang kesulitan untuk mendapatkan akses yang bagus terkait dengan pendidikan dan seterusnya. Nggak perlu genit-genit bicara tentang politik elektoral. Kalau itu konsisten, kontinu, turun ke bawah, membangun narasi terkait dengan perjuangan bangsa dan negara ini, saya kira secara perlahan Anies juga akan terus dikenang sebagai sosok yang akan melekat. Karena Anies itu sudah punya bekal popularitas dan elektabilitas Bang Saha. Hmm. Itu nggak mungkin bisa hilang dalam seketika. Artinya apa? Aktivitas sosial yang dilakukan oleh Anies ini kan untuk merawat stamina politiknya.
bahwa Anies itu tidak ditelan bumi. Kalaupun tak maju dalam pilgub, tak lagi jadi gubernur, Anies kemudian menjadi bintang dan mercusuar di bidang yang lain, di bidang sosial. Kegiatan-kegiatan yang kemudian membuat Anies ini semakin terus diperbincangkan oleh publik. Ke depan saya menduga, karena tak ada lagi isu-isu politik, isu-isu sosial pasti akan lebih banyak diperbincangkan. Isu lingkungan hidup, itu isu yang sangat seksi sekarang di kalangan anak muda. Climate change, itu adalah isu-isu yang saya kira cukup menjadi perhatian yang cukup serius. Kalau Anies memanfaatkan kemampuan politiknya dalam konteks ini, saya kira namanya minimal akan terus dibicarakan sebagai sosok yang selalu dinilai punya potensi layak, capable untuk menjadi salah satu kontestan dan calon pemimpin di 2024, di 2029 maksud saya. Kira-kira begitu, Bang. Artinya apa? Masih Sekalipun ada harapan lah, masih ada harapan iya, untuk harus ditambahkan, tetap Bang, bersinar. ada harapan di ujung terowongan bagi Anies. Oke, oke. Sekarang saya mau masuk ke perbicaraan yang berikutnya, yaitu soal Ridwan Kamil yang sekarang mendapatkan peluang untuk didukung oleh Kim Plus. Terus fenomena itu calon independen yang sekarang lagi rame di medsos itu, apa yang soal KTP itu, termasuk Anies nge-tweet, ngeposting bahwa di X bahwa KTP anaknya juga dicatut gitu. Gimana ini Anda membaca soal gimana menurut Bung Adi nih? Soal satu-satu dulu deh, soal Ridwan Kamil. Ya, saya kira memang setelah Ridwan Kamil kembali di Jakarta dengan narasi diusung dan didukung oleh Kim Plus, ini kan isu awalnya adalah Ridwan Kamil akan melawan kota kosong. Hmm. Karena semua mayoritas partai diborong, yang itu artinya hanya menyisakan PDIP sebagai satu-satunya partai politik yang tak bisa ikut bertanding dan tak bisa usung calon sendiri. Fix dan clear. Tapi hampir sebulan ini narasi itu secara perlahan sudah mulai berubah. Elit-elit Kim tak lagi bicara tentang mereka tak mau melawan kotak kosong. Ada yang berargumen bahwa kotak kosong sekalipun nggak ada persoalan. Karena itu juga legal dan diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Jikapun kotak kosong, Ridwan Kamil juga harus meyakinkan pemilih Jakarta supaya kotak kosong tak menang. Kan itu Bang jalan Hmm. ceritanya. Ya, dan itu sebenarnya secara undang-undang dari Oh segi itu aturan kan legitimate ya, melawan kotak kosong legitimate, itu. legitimate, diatur dan diperbolehkan. Oh. Cuman di Indonesia peraturannya itu kalau calon yang muncul itu cuman tunggal, yang dilawan itu tak ada alias kota kosong, itu tidak otomatis kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Di Ya. negara-negara lain ada yang langsung ditetapkan sebagai pemenang, ada juga Hmm. yang diselenggarkan election, diberikan kesempatan kepada pemilih untuk melawan penantang ya yang dari partai politik dan memilih kota kosong. Kan ada juga suksesnya di Kota Makassar. Kota kosong menang loh. Ya. Itu contoh yang nyata. Di 2024 ini saya kira bukan hanya di Jakarta, di tempat yang lain, Bang Sahal, kabupaten, kota, bahkan di level gubernur, kota kosong juga akan muncul. Ini fenomena borong partai itu perkara biasa. Jangan salahkan elit yang kemudian ingin menganggap borong partai itu bagian dari apa namanya strategi politik untuk memenangkan pertarungan. Partai kan berpikirnya sederhana. Untuk apa capek-capek berkampanye? Untuk apa capek-capek partai bisa diborong jadi satu kongsi dan hanyalah kota kosong? Dan itu yang terjadi di kita, Bang. Siapa Hmm. yang salah? Enggak ada aturan yang mengharamkan tak bolehnya kota kosong. Mestinya yang diatur ke depan itu tak boleh ada kota kosong. Enggak boleh ada upaya memborong semua partai. Karena pemilu itu adalah orang melawan orang, bukan orang melawan kota kosong. Ya. Nah, tapi seminggu dua minggu ini kan informasi politik berubah. Kim juga tidak mau melawan kotak kosong dan hebatnya netizen kita itu setelah isu kotak kosong bisa dibantah sebagai lawannya Ridwan Kamil, secara perlahan para netizen aktivis X ini mengungkap bahwa Ridwan Kamil akan melawan calon perseorangan yang sangat potensial akan lolos verifikasi faktualnya di KPU tahap kedua. Dan itu tok 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 hari ini kita dengar dan kita baca. Calon perseorangan ditetapkan sebagai salah satu calon yang secara administratif dinyatakan lolos sebagai salah satu penantang untuk maju di Pilkada Jakarta. Jadi kalau ada calon perseorangan lolos di Jakarta, ini sudah dibocorkan jauh-jauh hari oleh netizen, Mas.
untuk Ya, ya. menghindari kesan ada kotak kosong. Nah, tentu kita tidak mau ada kotak kosong, tentu kita juga tidak mau calon yang dimunculkan itu hanya sebatas ornamen demokrasi dan pemenang dalam pilkadanya itu sudah bisa ditetapkan. Yang ramai dalam calon perseorangan itu kalau tiba-tiba per hari ini kita semua mendengar begitu banyak orang yang marah, geram dan protes tiba-tiba KTP-nya dicatut mendukung salah satu calon perseorangan itu. Wah, ini ngeri. Ini begal demokrasi ini, Bang. Hmm. Kejahatan bagi demokrasi. Kalaupun toh mau maju dalam calon perseorangan, mestinya dukungannya itu harus dilakukan secara rasional. Datangi rakyat, rangkul hatinya, minta KTP-nya, minta dukungan. Mestinya itu yang dilakukan. Ini kan yang menjadi ramai itu tiba-tiba per hari ini serentak di seluruh Jakarta. Aktivis media, barusan ada kawan media juga ngomong, Bang kok tiba-tiba KTP aku mendukung salah satu calon. Ini dua anak Anies Baswedan mendukung. Ada pegawai KPK dicatut juga namanya. Ini repot, Bang. Enggak segininya juga kali kalau ingin Ya. bertanding. Enggak segininya juga kali kalau ingin memunculkan calon perseorangan lolos. Harus dilakukan dengan rasional, smooth, dan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Kita itu wajib menolak kotak kosong. Harus ada penantang. Sekalipun penantangnya itu dari calon perseorangan yang dinilai antitesa dari partai politik. Tapi kita juga nggak mau ada calon perseorangan yang dukungan politiknya nggak jelas mencatut KTP-KTP yang entah dari mana tiba-tiba Hmm. membuat dukungan politik. Ini bukan soal jumlah satu, dua, atau tiga KTP yang dicatut. Ini kan soal keabsahan dukungan. Dan kacaunya verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU ini gimana bertanggung jawab terhadap publiknya? Emang KPU waktu verifikasi faktual nggak ngelihat apa dukungan-dukungan yang ini tidak dilakukan secara konsekuen dan murni ini, Pak? Hmm. Ini bagi saya, ini bagi saya yang harus kita hindari. Kita juga nggak mau. Satu sisi kita senang ada calon perseorangan lolos karena dia minimal mampu meyakinkan para pemilih dengan KTP-nya untuk mengusung salah satu calon. Seperti Ahok dulu Bang, sampai 1.200.000 dan nyaris tak ada warga negara Jakarta itu yang protes. Sekalipun Ahok pada akhirnya harus maju dari partai politik. Itu nggak ada soal. Yang menjadi soal itu kalau tiba-tiba KTP-nya Bang Sahal dicatut. Wah repot ini barang Bang. Ini kan carut marut bagaimana kita harus melakukan investigasi ya supaya pencatutan nama KTP atau KTP kepada salah satu calon perseorangan ini kemudian dianggap bermasalah. Bagi saya ini nggak sehat secara demokrasi. Nah, Jadi itu kemudian implikasinya apa ya? Kalau sekarang eh, apa udah ada kotak ada calon independen yang diketetapkan oleh disahkan oleh KPUD Jakarta, tapi kemudian ada skandal pencatutan KTP yang lumayan banyak ini. Ini implikasinya apa? Maksudnya dari segi pilkada Jakartanya. ya dari segi prosedur administratif nggak ada persoalan, Bang Sahal. Jadi setelah KPU mengumumkan calon perseorangan ini lolos, nggak ada persoalan. Kecuali nanti ada orang yang mencoba untuk menggabungkan kemarahan-kemarahan orang-orang yang KTP-nya dicatut, protes ke KPU, mungkin bisa. Class action ya. Betul, class action. Kalau tidak salah, PBHI itu membuka pintu selebar-lebarnya sebagai tempat pengaduan warga Jakarta KTP-nya yang dicatut mendukung salah satu calon perseorangan. Itu sudah dilakukan. Nanti Hmm. kalau akumulasinya banyak, kalau kemudian akumulasinya itu masif, ya itu bisa disampaikan sebagai bentuk protes dan bahkan sebagai salah satu bentuk delegitimasi terkait dengan calon perseorangan. Cuman ini kan lucu, Bang. Satu sisi calon perseorangan itu dianggap sebagai oase demokrasi karena dia adalah antitesa dari partai politik yang mestinya dia itu argumennya didukung oleh rakyat secara langsung tanpa partai. Tapi ini pemilihnya orang yang tidak berpartai tiba-tiba dicatut. Ini repot ini barang. Implikasi politiknya adalah ya ini ada upaya-upaya seakan-akan bahwa lolosnya calon perseorangan itu ya bagian dari upaya untuk menghindari kotak kosong. Yang Hmm. penting adalah lawan. Judulnya yang penting adalah lawan. Ini nggak sehat bagi demokrasi kita. Tapi sekali lagi secara prosedur dan teknis, kalau orang yang merasa KTP-nya ini dicatut, tidak protes, tidak menyampaikan keberatannya kepada KPU dan Bawaslu, ya saya kira ini hanya akan menjadi pepesan dan angin lalu belaka. Harus Hmm. ada yang berani meminta kepada Bawaslu untuk melakukan audit investigatif terkait dengan dugaan-dugaan pencatutan sejumlah KTP warga Jakarta yang bagi mereka sangat merugikan
dan bagi mereka tidak pernah menyatakan dukungan kepada calon perseorangan. Nah, Dari ini segi dari segi aturan sebenarnya kan sudah ada sanksinya ya. Sudah ada bahwa aturan bahwa kalau ada calon yang terbukti dia mencatut KTP dan lain-lain gitu, dia bisa kena denda atau mendapat malah bahkan ini sebuah saya nggak tahu apakah ini masuk ke kriminal atau apa bisa dituntut secara pidana atau ini ada aturannya nggak sebenarnya nih, Bung Adi? per hari ini sebenarnya belum ada aturan yang jelas soal pencatutan, karena seringkali pencatutan nama ataupun dukungan yang berupa KTP itu dianggap sebagai kesalahan teknis dalam penginputan data. Hmm. Tapi secara prinsip, kalau cuma satu dua orang yang dicatut, saya kira nggak ada persoalan. Tapi kalau yang dicatut itu adalah kolektif, kolegial, berjamaah, ya ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan yang disengaja. Kan begitu jalan ceritanya. Hmm. Hmm. Oleh Hmm. karena itu bagi saya Bawaslu itu jangan berdiam diri. Harus mampu melakukan audit investigatif, mendatangi warga yang kemudian merasa dirugikan dengan pencatutan KTP itu. Bawaslu itu harus mulai bekerja. Jangan hanya ongkang-ongkang kaki dan nunggu bola ada laporan. Bagi saya ini adalah momentum bagi Bawaslu untuk melihat apakah verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU itu berjalan dengan baik ataukah dengan unsur-unsur yang sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi itu, Bang. Itu aja sih menurut saya. Bawaslu harus Ya. bergerak ini. Dulu verifikasi faktual kan dipantau itu oleh Bawaslu kan, terutama verifikasi faktual yang ingin ikut bertanding dalam pemilu. Nah, per hari ini ketika ada calon perseorangan misalnya minimal Bawaslu ini turun ke bawah, datangi warga yang per hari ini banyak yang berkeluh kesah. Guidance-nya ada di berita kok, Bang. Datangi Ya. aja itu anaknya Anies Baswedan yang dua orang, datangi aja kawan saya yang media ini yang merasa KTP-nya dicatut, datangi saja itu salah satu oknum pegawai KPK yang Ya. Dan KTP banyak yang juga mengaku kan di medsos banyak yang mengaku banget, bahwa Bang. namanya dicatut dan seterusnya gitu. Oleh karena itu, saya dari tadi minta kepada kawan-kawan Bawaslu untuk speak up terkait dengan Hmm. fenomena ini. Ini nggak bisa dibiarkan, Bang. Bahwa Ya. secara administratif prosedural ini halal, ya, nggak ada perdebatan. Tapi secara prinsip dan secara substantif, ini bermasalah secara demokrasi. Karena ini kan memaksa rakyat dengan KTP-nya itu memberikan dukungan. Padahal rakyat itu tidak pernah memberikan dukungan politik apapun terkait dengan calon perseorangan ini. Oleh Ya. karena itu bagi saya nggak bisa Bawaslu itu berdiam diri dengan cara apapun. Ini adalah kondisi yang tidak normal. Bahwa lolosnya calon perseorangan di Jakarta ini ya, ini diwarnai dengan begitu banyak protes, resistensi, dan kekecewaan terutama karena ada sejumlah ya warga yang merasa KTP-nya dicatut. Kalau dicatut ini kan seakan-akan dipaksa dan itu Hmm. dalam demokrasi sebagai sebuah pengingkaran dan kejahatan yang tak bisa dimaafkan, Bang. Karena memanipulasi dukungan itu nggak baik dalam Hmm. demokrasi. Karena mencatut nama orang itu tidak sehat dalam demokrasi. Karena bagi kita pekerja-pekerja politik kayak gini, Pilkada itu bukan soal bisa maju dan bukan soal kalah menang, tapi aturan-aturan dan kaidah dalam berpemilu dan berpolitik itu harus dijunjung. Kalau proses majunya aja penuh dengan sesuatu yang penuh dengan polemik, gimana nanti di kemudian hari? Kan inilah yang sebenarnya kita inginkan. Bahwa demokrasi kita sudah tumbuh berkembang dengan baik. Ya, mbok hal-hal yang semacam ini jangan lagi terulang. Dulu kita kisruh masalah DPT, Bang, daftar pemilih tetap. Ada yang anak baru lahir boleh nyoblos, ada orang meninggal boleh nyoblos. Ini kejadiannya juga begini. Pencatutan nama orang melalui KTP mendukung salah satu calon perseorangan, sementara orang-orang yang kemudian dicatut ini sama sekali tak ada interaksi apapun dengan calon itu. Ini sangat naif dan ironi. Kita ini seakan-akan hanya berjalan di tempat dan hanya menganggap pilkada dan pemilu itu ya 5 tahunan, nggak penting kualitasnya, nggak penting substansinya, yang penting ada hasil siapa yang menang dan siapa kalah. Kalau ini yang terjadi, sampai kiamat sekalipun demokrasi kita nggak akan baik, Bang.